nyampe dia katanya. Baru nyampe. Jadi kita biarkan dia mapping dulu di sana. Nih Camilla nggak jadi umbrella girl kan? Kan Camilla kan Gue juga curiganya dia kesana jadi umbrella girl jangan-jangan. Soalnya lumayan. Lumayan gajinya katanya. Per jam 12 juta. Iya 12 juta. Per jam oke jam 12 juta. Jadi umbrella girl. Untuk MotoGP di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika. Oh atau gitu dari kemarin kali daftar. Ya bisa aja nggak apa-apa kan ada seleksinya. Iya tapi kayaknya umbrella girl tuh nggak sembarangan juga ya. Enggak sembarangan juga. Ada tinggi badannya. Ada tinggi badannya terus dilihat. Kecantikannya. Iya betul. Dia bisa sebetulnya umbrella girl ini kan memicu ini ya apa namanya perdebatan. Kenapa? Karena ada yang suka memandang negatif, ada juga yang enggak gitu. Dianggap sebagai cuma pemanis. Cuma pemanis, tapi tugasnya umbrella. Tapi sebenarnya penting nggak sih adanya umbrella girl itu? Penting nggak penting ya, tapi. Penting nggak penting? Jadi gimana dong? Dibilang penting ya penting, dibilang kadang nggak penting ya di ajang lain juga ada yang nggak pakai umbrella girl kalau ajang balap gitu. Bisa diganti dengan kalau di F1 ya sekarang tuh udah nggak ada umbrella girl sejak 2018. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Gitu. Nah, makanya itu dibilang penting nggak penting ya tergantung ajangnya sih ya. Tapi kalau di MotoGP kan yang selama ini umbrella girl itu dianggap negatif karena pakaiannya kan terbuka. Oh iya. Satu, terus juga kadang dekat dengan rider jadi kayak kesannya kayak jadi ya kayak itulah semacam ada skandal. Ada skandal gitu ya. Memang tudingan. Tapi emang benar pernah terjadi. Ada pembalap yang nikah sama umbrella girl. Ada Valentino Rossi kan istrinya bukan istrinya pasangan lah. Oh pasangannya. Pasangannya kan dulu umbrella girl. Oh Chinlock kali ya. Chinlock. Nah itu. Mungkin banyak yang pengen jadi umbrella girl biar Chinlock. Bisa jadi. Ada juga yang motifnya begitu. Jadi curiga umbrella girlnya Marc Marquez apa dah? Nah itu. Anda beruntung pasti. Pasti beruntung. Nah umbrella girl ini bisa sedekat itu kan? Iya tiap seri itu nggak itu aja orangnya, jadi ganti-ganti. Oh gonta-ganti. Biasanya pakai dari lokal gitu. Oke. Nah kalau kita baca nih di okzone.com, umbrella girl ini memang tugas utamanya memayungi pembalap saat di grid start sebelum balapan dimulai supaya tidak kepanasan. Tapi memang Mandalika kan panas. Panas banget. Kayaknya perlu sih kalau kata gue. Perlu banget. Selain adem juga semuanya jadi adem gitu kan. Jadi mereka fokus karena gitu. Karena kayak balapan ini kan identik sama laki-laki kan. Nah, ketika kehadiran umbrella girl ini kan sebagai penyejuk juga mata penonton. Ada wanita-wanita cantik, ya kan, menyejukkan. Menurunkan gitu. tensi lah, biar nggak tegang-tegang banget. Tapi sebenarnya bukan cuma untuk mayungin. Nah, mereka itu menjadi wajah tim dan sponsor lewat busananya. Itu ada sponsor nempel. Jangan dibilang dipandang sebelah mata. Dia itu brand ambassador juga ya. Brand ambassador, jadi sebetulnya dia juga engage sama fans juga kalau yang ada di situ. Nah, dan juga nggak semua umbrella girl itu pakaian yang terbuka gitu atau yang minim-minim lah. Kalau misalnya di Timur Tengah lah misalnya kalau balapan di Qatar, sesuai dengan budayanya bisa budaya tertutup gitu, lebih tertutup gitu. Tapi memang kalau kondisi cuacanya panas gitu ya emang enakan minim-minim sih ya. Iya nggak tahu ya kalau itu ya, itu kan perempuan biasanya, saya kan laki, saya nggak tahu. Soalnya kan kayak gerah gitu kan, udah megangin payung gitu kan. Nah, masa harus yang gimana-gimana. Nah iya, terus juga buat occasional kalau misalnya datang balapan atau datang sebuah event yang ada umbrella girl, biarkanlah mereka bekerja, jangan diganggu. Jangan di konten-kontenin yang tidak-tidak. Kalau cuma mau rekam aja. Rekam aja. Kalau mau foto, ajak foto bisa. Mereka welcome kok. Oh iya ya, mau ya. Mau diajak foto. Mbak, foto dong, Kak, foto dong. Mintanya baik-baik dan nggak kurang ajar. Betul, karena mereka sedang bekerja. Dan mereka itu juga membawa nama besar brand. Jadi jangan dianggap kehadiran mereka tuh cuma pemanis, tidak. Tidak, mereka nggak cuma mereka pemanis. Membawa tugas lain di situ. Memang perlu diakui juga kalau misalnya The Umbrella Girl ini jadi menarik penggemar untuk datang. Nah itu juga kan akhirnya menarik kan, orang juga jadi penasaran gitu. Nah dengan begitu ada fungsinya ketika ditempelin brand, karena kan orang brand awareness, brand awareness. Jadi sebenarnya itu fungsinya luar biasa, nggak cuma sebagai seperti terlihat cuma bawa-bawa payung. Kapan mereka ini muncul? Biasanya sesaat sebelum race dimulai sebelum race dimulai. Berdiri samping pembalap, pegang payung dan bikin momen sebelum balapan jadi lebih hidup, bener juga sih. Jadi lebih seru ya kan? Soalnya mungkin sebenarnya pembalapnya juga butuh dipayungin. Panas. Kalau nggak hujan kan? Kalau hujan juga butuh dipayungin. Iya. Gitu. Nah fungsi lainnya mereka juga menjadi sarana strategi promosi yang tadi. Betul, strategi promosi. Ada logo-logo tim dan juga sponsor. Nah ini nih yang menarik, gajinya berapa? Ya itu yang tadi gue bilang, 12 juta per jam. Per jam, di Mandalika itu. Betul, itu bisa mereka berapa lama memayungin?
paling sekitar 2-3 jam lah. Ya lumayan lah. Taruhlah 1,2 kali 3 kan, 3,6 ya. Ya lumayan lah, nggak nyampe sebulan kerjanya. Cuma berapa jam, tapi panas. Iya, tapi panas. Ya makanya berarti kan sebenarnya jadi mereka tuh nggak mudah juga. Nggak mudah. Wanita cantik di bawah terik matahari luar biasa. Terus harus tetap senyum juga. Tetap senyum. Belum lagi kalau ada yang iseng-iseng, suka konten-kontenin nggak jelas. Kontenin nggak jelas, terus kalau dia apa-apain mau marah kan susah juga, nanti jadi konten lagi ribut lagi gitu, susah gitu. Dan ternyata besaran gajinya itu tergantung sama apa tuh? Pengalamannya. Pengalamannya jadi mungkin ada juga yang nggak segitu. Nggak segitu, ya tapi nggak jauh-jauh beda loh biasanya. Tapi yang nggak murah-murah karena emang dia kan bawa brand pasti lumayan lah. Dan biasanya sponsor ini akan memberikan honor yang besar buat model yang memang sudah banyak pengalaman. Sudah banyak pengalaman. Maksudnya model Umbrella Girl-nya. Mereka kan memang bertindak sebagai model juga kan, bawa brand tadi. Jadi keberadaan Umbrella Girl tidak diragukan lagi, memang dibutuhkan dalam setiap event MotoGP. Promosi, yang penting buat promosi. Nah, tapi juga pembalap kadang ada juga yang nolak pakai Umbrella Girl. Oh kenapa? Biasanya ada ditemenin sama istrinya atau pasangannya biasanya. Kayak misalnya baru gue bilang, keren juga dia menolak ya kan, ternyata kan ada istrinya. Ya kan ada istri atau ada pasangannya kayak si Casey Stoner dulu waktu istrinya kan juga bekas Umbrella Girl, jadi jadi kadang kalau dia balapan banyak yang berjodoh ya. Iya bisa jadi kan. Bisa jadi. Iya siapa tahu dari Mandalika ada. Iya, siapa tahu tahun ini ada juga yang bisa berjodoh gitu. Ya kan. Kayak si Stoner kan dulu bekas Umbrella Girl, jadi yang mayungin istrinya gitu. Oh oke.